Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama saya Fadel. Nah, di pelajaran ada yang salah. Oke, anak-anak. Jadi di kehidupan sehari-hari tentunya kalian telah sering mendengar mengenai tes DNA, kemudian tanaman atau hewan transgenik, dan berbagai penyakit yang berkaitan dengan kelainan pada genetik atau kromosom. Nah, semua itu akan kita ulas dan kita bahas di pertemuan ini, yaitu mengenai materi atau substansi genetik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kromosom. Di dalam satu sel tentunya terdapat inti dan sitoplasma. Nah, di dalam inti terdapat satu benang-benang halus yang disebut sebagai kromatin. Saat sel akan membelah, kromatin akan memadat atau berkondensasi membentuk kromosom. Jadi dapat didefinisikan bahwasanya kromosom adalah suatu struktur padat yang terdiri dari dua komponen, yaitu protein dan DNA. Dan pada kromosom mengandung puluhan hingga jutaan gen, di mana gen adalah unit herediter atau pembawa informasi genetik. Kromosom berasal dari bahasa Latin yang dinamakan chroma atau warna atau diwarnai, dan soma badan. Jadi kromosom itu merupakan suatu struktur yang bisa diwarnai dan dapat diamati khususnya pada saat pembelahan sel di fase metafase. Cara pengemasan DNA dan protein pada kromosom cukuplah rumit. Pertama, DNA akan terpintal pada suatu protein yang disebut sebagai histon. Kemudian, gabungan antara DNA dan protein tadi disebut sebagai nukleosom. Unit-unit nukleosom kemudian akan membentuk benang solenoid yang lebih padat. Nah, kemudian solenoid ini akan membentuk benang-benang kromatin, dan kromatin akan membentuk loop sampai akhirnya nanti kromatin akan memadat menjadi kromatid, dan kromatin yang kembar itu yang disebut sebagai kromosom. Sekarang kita akan membahas mengenai bagian-bagian atau struktur kromosom. Jadi, satu kromosom itu terdiri dari beberapa bagian, meliputi yang pertama adalah kromatid, dua kromomer, kemudian sentromer, kinetokor, satelit, dan telomer. Yang pertama adalah kromatid. Kromatid ini merupakan salah satu dari dua lengan kromosom hasil kebanyakan atau hasil replikasi. Nah, kromatid ini biasanya masih melekat satu sama lain antara seri kromatid dengan kembarannya. Kemudian, terkadang ada istilah kromonema yang sering disamakan dengan kromatid. Ya, betul. Sebenarnya kromonema itu adalah kromatid pada awal pembentukan. Bentuknya seperti filamen tipis, dapat dilihat pada akhir interfase atau awal profase. Artinya kromonema itu akan membentuk atau menjadi kromatid. Yang kedua adalah kromomer. Jadi kromomer ini sebenarnya adalah struktur atau bentuk kromosom menyerupai manik-manik hasil akumulasi materi genetik dari kromatid. Yang ketiga adalah sentromer. Sentromer itu merupakan bagian pelekukan pada lengan kromosom atau pada kromatid. Nah, pada sentromer terdapat yang namanya kinetokor. Kinetokor ini merupakan suatu struktur di mana ini merupakan tempat pelekatan benang-benang spindle yang berguna saat pembelahan sel untuk menarik kromosom. Kemudian dia juga merupakan tempat pelekatan dari lengan-lengan kromosom. Yang kelima adalah satelit. Satelit ini merupakan struktur yang ada pada kromosom berbentuk bulatan dan letaknya berada di ujung lengan kromatid. Biasanya satelit ini terbentuk akibat adanya konstriksi sekunder atau pelekukan sekunder. Jadi pelekukan pertama akan membentuk sentromer, sedangkan jika terjadi konstriksi atau pelekukan sekunder biasanya akan membentuk satelit. Yang keenam dan terakhir adalah telomer. Ya. Jadi telomer ini merupakan bagian yang terdapat pada ujung kromosom atau ujung lengan kromatid. Fungsinya adalah sebagai stabilisator atau untuk menstabilkan bagian kromosom agar DNA yang terdapat pada ujung lengan dari kromatid atau kromosom tadi tidak terdegradasi atau terurai. Berdasarkan posisi sentromernya, kromosom dibedakan menjadi 4 bentuk. Yang pertama adalah metasentrik, yang kedua submetasentrik, yang ketiga adalah akrosentrik, dan yang keempat adalah telosentrik. Yang pertama, metasentrik. Apabila sentromer berada di tengah-tengah lengan kromosom, membagi lengan kromosom menjadi sama panjang. Yang kedua adalah submetasentrik. Apabila
letak dari sentromer tidak betul-betul berada di tengah, sehingga salah satu lengan memiliki panjang yang lebih dibandingkan lengan yang satunya. Yang ketiga adalah akrosentrik. Ya, apabila posisi dari sentromer itu sudah hampir terdapat di ujung lengan kromatid sehingga salah satu lengannya sangat panjang. Dan yang keempat adalah telosentrik, ketika sentromer berada di ujung dari lengan kromatid. Selanjutnya kita akan membahas jenis kromosom. Setiap sel dalam tubuh makhluk hidup memiliki satu set kromosom dengan jumlah tertentu. Nah, satu set kromosom ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu kromosom autosom dan kromosom gonosom. Yang pertama adalah kromosom autosom, disebut juga sebagai kromosom somatik atau kromosom yang menentukan sel-sel tubuh dari suatu makhluk hidup. Nah, jumlahnya adalah 2n kurang 2, di mana n adalah jumlah keseluruhan kromosom yang terdapat di dalam satu tubuh makhluk hidup. Jika kita contohkan, manusia itu memiliki 23 pasang kromosom. Kenapa disebut 23 pasang kromosom? Ya, karena di dalam fertilisasi itu ada peleburan sel kelamin jantan dan betina, di mana masing-masing membawa satu set kromosom. Yang jantan membawa 23 dan yang betina juga membawa 23, sehingga disebut sebagai 23 pasang untuk keseluruhan jumlah kromosom yang ada pada tubuh manusia. Nah, untuk autosomnya berarti 2 kali 23 dikurang 2, jadi terdapat sebanyak 22 pasang kromosom autosom atau sebanyak 44 buah. Nah, sedangkan kromosom gonosom itu disebut juga sebagai kromosom seks atau kromosom kelamin. Ya, karena dia menentukan jenis kelamin dari suatu makhluk hidup, apakah dia jantan atau betina, apakah dia pria atau wanita. Jadi, untuk yang betina atau wanita pada manusia memiliki kromosom seks sepasang kromosom X. Sedangkan untuk pada jantan atau pada pria pada manusia memiliki kromosom seks X dan Y. Oke, jadi perhatikan untuk penulisan formula kromosom, jika ditanya adalah formula kromosom somatis saja, berarti kita tulis adalah 22 AA atau 44A, ya. Kemudian kalau untuk jumlah atau formula kromosom sel telur saja berarti adalah 22AX. Sedangkan yang sel kelamin jantan atau sperma adalah 22AX atau 22AY karena dia memiliki kromosom X dan Y. Sedangkan jika kita kombinasikan atau kita gabungkan ya antara jumlah kromosom atau set kromosom autosom dan gonosom menjadi untuk yang prianya adalah 22AA plus XY, sedangkan untuk wanitanya adalah 22AA plus XX, atau kita hitung saja buahnya atau jumlahnya 44A plus XY untuk pada pria dan 44A plus XX untuk pada wanita. Setelah kita membahas kromosom, kita akan membahas mengenai gen. Seringkali orang bertanya-tanya apa sih gen itu, kemudian di mana letaknya. Nah, tadi kita sudah bahas bahwasanya kromosom terdiri atas protein dan DNA. Dan gen itu adalah satu unit inheriter atau unit yang membawa informasi genetik ya dari nenek moyang menuju ke keturunannya atau sesuatu yang diwariskan. Nah, gen sendiri itu sebenarnya adalah fragmen-fragmen DNA yang menyandingkan suatu sifat tertentu. Ya. Jadi gen ini akan mempengaruhi fenotipe atau sifat yang tampak dari suatu organisme. Misalnya warna kulit, kemudian tinggi, pendek, lebar daun, tinggi batang, dan sebagainya. Nah, namun selain ditentukan oleh gen atau secara genetik, fenotipe ini juga ditentukan oleh pengaruh lingkungan. Jadi karakter atau karakteristik dari suatu fenotipe akan ditentukan oleh faktor gen dan faktor lingkungan. Misalnya orang memiliki gen kulit putih, tapi dia tinggal di lingkungan yang panas atau sering terkena cahaya matahari, tentu kulitnya tidak putih lagi ya, atau menghitam. Jadi di sini ada pengaruh atau interaksi antara gen dan faktor lingkungan. Nah, kemudian gen ini berarti letaknya ada pada kromosom. Ya, letak gen yang tetap pada kromosom itu disebut sebagai lokus. Nah, karena kromosom ya itu memiliki homolognya, jadi gen pada kromosom homolognya juga terdapat pada lokus yang sama. Untuk mempermudah pemahaman, biasanya penulisan gen menggunakan huruf Latin, baik huruf besar maupun huruf kecil.
Contohnya adalah gen yang menjadikan fenotipe tanaman berbatang tinggi bisa kita simbolkan dengan gen T besar, dan gen yang menjadikan fenotipe tanaman berdaun lebar bisa kita simbolkan dengan L besar. Nah, karena kromosom itu selalu berpasangan atau ada homolognya, sehingga gen pun berpasangan, ya. Jadi penulisan gen pun menjadi dua huruf. Misalnya untuk tanaman yang berbatang tinggi menjadi T besar, dan tanaman yang berdaun lebar menjadi L besar dan L besar. Terkadang gen pada lokus yang sama dari kromosom homolognya itu memiliki sifat yang berlawanan. Nah, jadi misalnya di kromosom homolognya pada lokus yang sama, gen tersebut malah menjadikan fenotipe tanaman pendek, jadi kita simbolkan dia jadi T kecil. Dan contoh lainnya adalah bila dia menjadikan tanaman berdaun sempit, kita simbolkan dia dengan L kecil. Nah, gen-gen yang memiliki pasangan dari kromosom homolog atau gen yang memiliki lokus yang sama dari kromosom homolog namun menjadikan sifat yang berlawanan disebut alel. Dan biasanya gen yang dituliskan dengan huruf besar itu namanya adalah gen dominan, sementara sifat yang berlawanan itu adalah gen-gen yang resesif dan ditandai dengan huruf Latin yang kecil. Sedangkan jika ada interaksi dari gen yang dominan dan gen yang resesif kemudian memunculkan suatu fenotipe baru atau sifat baru, itu disebut sebagai gen semidominan atau gen intermediat. Ya, jadi misalnya gen T itu adalah untuk tanaman tinggi, gen T kecil, gen T besar untuk tanaman tinggi, gen T kecil untuk tanaman pendek, dan interaksi keduanya gen T besar dan T kecil itu akan menghasilkan tanaman dengan tinggi yang sedang.